Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para teman-teman di seluruh Indonesia. Nah, kita akan melihat Komisi 1 DPR RI beserta TNI rapat dan banyak hal yang menjadi catatan penting dari DPR Komisi 1. Dan para wakil, Pak Menhan, Pak Panglima, beserta seluruh jajaran. Ini akan kami sampaikan beberapa yang insya Allah ini aplikatif di dalam satuan TNI, Pak. Yang pertama, Pak Pimpinan, nih perlu diketahui juga bahwa di jajaran TNI sekarang itu kalau 200 mungkin lebih, Pak, jenderal yang nganggur, yang namanya staf khusus. Kemudian di TNI AL, di Angkatan Darat, di Angkatan Udara, itu beliau-beliau itu yang bintang 1 bahkan ada yang bintang 3 itu jadi staf khusus, Pak Pimpinan. Jadi terkait dengan hal ini, yang namanya perwira tinggi ini pengalamannya sudah tidak bisa diragukan lagi, Pak. Secara administrasi, memimpin personil, memimpin satuan, memimpin bidang atau departemen, bahkan di tempat pertempuran. Oleh karenanya terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Menhan terkait pembinaan personil, dikaitkan lagi undang-undang TNI, Pak, mohonlah ini Komisi 1 semuanya juga yang terkait dengan undang-undang ini harus menjadi prioritas, Pak. Bahkan ada yang sudah 2 tahun lulus Lemhanas loh, Pak. Oleh karena ini menurut saya perlu perhatian khusus Pak Menteri Pertahanan dan Pak Panglima TNI. Kalau memang di situ sudah tidak ada job, keluarkan beliau-beliaunya. Kementerian Pertahanan masih butuh banyak, kementerian di luar pertahanan juga masih butuh banyak tenaga-tenaga beliau. Saya mantan tentara, Pak, pernah jadi bupati. Jujur saja, saya juga plonga-plongo jadi bupati, karena emang nggak pernah dibekali untuk menjadi bupati itu ilmunya kayak apa. Nah ini kalau misalkan perwira tinggi ini segera mungkin diperbantukan ke kementerian atau departemen yang non pertahanan, harapan kami sekalian aja jadi wasrek di situ, Pak, untuk membantu Pak Presiden sekarang ini yang komitmen untuk memberantas korupsi. Sayang sekali Jenderal Lemhanas lagi yang sudah 2 tahunan lebih pada parkir. Ini mungkin perlu jadi catatan tersendiri, Pak Pimpinan dan juga Pak Menhan, izin. Yang selanjutnya yang kedua, saya tertarik tadi yang disampaikan oleh Pak Menhan tentang rencana pembentukan 100 batalion teritori pembangunan, Pak, ya. Tadi Bapak menyebutkan di situ ada kompi, 1 batalion itu ada kompi perikanan, peternakan, pertanian dan lain sebagainya. Ini sangat dahsyat, Pak. Dan saya yakin kenapa punya rencana kayak gini, ini Bapak pasti akan mengaplikasikan cita-cita besar Pak Presiden, di mana menginginkan mempunyai cita-cita besar Indonesia punya ketahanan pangan, bahkan swasembada. Pak, izin ini saya sampaikan, Pak, bahwa petani kita di Indonesia ini, petani yang asli, Pak, itu tidak kurang, Pak, banyak sekali. Tapi problem-problem dasar mereka sebagai petani asli yang ada di seluruh Indonesia ini memang sama sekali tidak terbackup dan tidak terbantu oleh pemerintah. Contoh satu, Pak, pupuk sajalah harus berapa ribu kali lagi, berapa juta ribu kali lagi petani itu jerit gara-gara hanya kurang pupuk.
Dan ini nggak mungkin kita nggak tahu, itu nggak mungkin. Yang kedua, masalah benih, ketersediaan benih. Yang ketiga, masalah ketersediaan pestisida atau obat-obatan untuk pertanian. Yang keempat, masalah penyuluh pertanian. Satu orang penyuluh pertanian ini Pak, itu bisa mengcover 3 kecamatan. Lah bisa kerja dari mana? Yang paling sadis lagi ini Pak, pada saat mereka panen malah impor datang. Saran aja Pak, yang 100 batalion ini mbok di link up-kan saja Pak untuk jadi penyuluh pertanian yang langsung terjun, bareng sama petani. Bukan saya tidak setuju masalah pembukaan lahan baru Pak, bukan. Tapi saya informasikan kepada Bapak bahwa berapa banyak kepala daerah di seluruh Indonesia ini yang menghantam saja AMDAL yang harusnya daerah hijau babat jadi perumahan. Berapa banyak? Ini harusnya tanggung jawab pemerintah juga. Tapi karena punya kewenangan yang begitu dahsyat si kepala daerah ini, akhirnya udah 14. Dan ini semakin lama pasti lahan pertanian akan habis Pak. Mohon untuk dipertimbangkan Pak usulan kami itu, sehingga keterlibatan 100 batalion teritorial pembangunan ini betul-betul bisa manfaat luar biasa Pak. Karena saya sendiri tidak menginginkan untuk gagal. Yang ketiga Pak, saya tertarik tadi yang Bapak sampaikan bahwa keterbukaan dan transparansi dalam penganggaran di Kemenhan dan seluruh angkatan. Tadi juga Bapak menyampaikan tidak akan mengajukan anggaran kalau tidak ada review pertama dari BPKP. Pak, di satuan-satuan bawah unit organisasi, apakah di Kasal, apakah di darat atau di Angkatan Udara, masih banyak Pak peralatan-peralatan yang dongkrok karena kekurangan alat atau tidak bisa merawat. Apakah sudah pernah diadakan pendataan ulang terhadap peralatan-peralatan yang memang melekat dan memang sudah ada itu untuk dimaksimalkan penggunaannya Pak? Sayang sekali kalau misalkan ada anggaran baru untuk beli, tapi alat yang sudah ada sendiri yang harusnya bisa dipakai itu malah nggak kepake. Atau bahkan misalkan ada 10 heli yang ada senjatanya cuma 3, yang lainnya belum ada. Kami mohon Pak, mumpung ini masih tahun pertama Pak Presiden juga menjabat, untuk 5 tahun ke depan agar betul-betul diteliti ke masing-masing unit organisasi di bawah Bapak, sehingga peralatan tempur yang ada ini betul-betul nyata bisa terpakai. Jangan sampai yang sudah ada, yang sudah kebeli, ada yang tidak bisa kepakai atau tidak maksimal, malah beli yang baru. Kami sangat mendukung untuk keterbukaan atau transparansi dalam bidang anggaran, Pak. Kemudian mohon izin, ini yang terakhir untuk Pak Panglima. Pak Panglima, saya pernah dibesarkan di organisasi Angkatan Darat. Saya bangga Pak, bangga sekali. Banyak hal yang bisa menuntun saya untuk menjalani kehidupan Pak. Ini masalah netralitas Pak. Netralitas TNI ini saya sampaikan pimpinan, ini udahlah tidak ada duanya.
netralnya luar biasa. Saking netralnya, mendekat ke tempat TPS saja takut. Ini beberapa poin Pak yang Bapak tadi sampaikan. Upaya mitigasi konflik, penguatan penegakan hukum, tegas terhadap penyimpangan pelaksanaan pilkada seperti money politik, black campaigns dan lain-lain. Pak, sekarang itu zaman demokrasi Indonesia yang sekarang, demokrasi yang terjadi sekarang kan kita ngerti semua Pak. Bagaimana dalam tanda kutip brutalnya. Brutal. Di media nih yang lagi kencang-kencangnya ini Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai Coklat. Nggak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini Pak? Saya tahu Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara. Faham Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang nggak benar, mau sampai kapan? 2/3 dari kepala daerah yang ada di Indonesia itu ketangkep hukum loh Pak. 2/3-nya, sisa 1/3 aja karena belum atau mungkin karena nggak keambil. Lah ini sampai kapan TNI netral itu sampai kapan? Kalau netral dalam artian pilihannya silahkan, tapi kalau misalkan sudah di depan mata ngelihat ada penyimpangan, apa undang-undang TNI yang bisa dipegang? Tangkep Pak. Negara ini kebetulan aja Pak sekarang ini bahwa seluruh pimpinan yang ada harus keluar dari permainan politik Pak. Harus keluar dari permainan politik. Karena emang kayak gini. Tapi saya harapkan ke depan TNI mengambil peran lebih lagi Pak, untuk menjaga netralitas dan pemilu atau pilihan yang jurdil. Terima kasih Pak. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Yoyo. Tapi Pak Yoyo masih mau di 1 kan, nggak ke 4 kan? Masukan yang luar Karena biasa tadi untuk memanfaatkan sumber daya yang tentunya kita tahu bahwa TNI ini punya kedisiplinan yang luar biasa, dan juga ditegaskan bahwa TNI harus netral karena beliaunya adalah mantan TNI tentara yang sangat paham tentang netralitas yang dibutuhkan oleh TNI. Oke, itulah yang kita tonton tadi dan semoga bermanfaat. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.